Halo semua, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tentang institusi agama. Teman-teman tahu nggak sih? Manusia hakikatnya adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan, sudah sepatutnya manusia ini melakukan hubungan atau interaksi dengan penciptanya. Untuk mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, maka dibentuklah seperangkat aturan yang disebut sebagai agama atau institusi agama. Jadi agama merupakan suatu institusi penting yang mengatur kehidupan manusia. Istilah agama yang digunakan di sini atau di ilmu sosiologi merupakan terjemahan dari kata religion. Suatu istilah yang ruang lingkupnya itu lebih luas daripada istilah agama yang digunakan oleh pemerintah. Yang hanya mencakup agama yang diakui pemerintah itu ya agama Islam, agama Protestan, agama Katolik, agama Hindu, dan agama Buddha. Untuk menghindari kerancuan antara istilah agama yang digunakan pemerintah dengan istilah religion itu sendiri, ada ilmuwan sosial yang menerjemahkan istilah religion itu, yaitu meliputi animisme, totemisme, konfusianisme, kemudian ada yang namanya Yudaisme dan Taoisme. Durkheim dan Weber menjelaskan bahwa agama ialah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci, dan bahwa kepercayaan serta praktik tersebut ini mempersatukan semua orang yang beriman ke dalam suatu komunitas moral yang dinamakan umat. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah apa sih fungsi institusi agama itu sendiri? Fungsi institusi agama menurut Horton dan Hahn membedakan antara fungsi manifest dan fungsi laten. Di mana di sini fungsi manifest adalah fungsi yang nyata dan fungsi laten adalah fungsi yang tidak nyata, tidak terlihat, ya, tidak terwujud. Menurut Horton dan Hahn, fungsi manifest agama ini berkaitan dengan segi doktrin, ritual, dan aturan perilaku dalam agama. Ya, tentunya sudah tertulis, nyata adanya. Namun yang juga penting diketahui adalah fungsi laten dari agama itu sendiri. Dalam kaitannya, Durkheim memandang bahwa agama mempunyai fungsi positif bagi integrasi masyarakat, baik pada tingkat mikro maupun makro. Nah, jadi Durkheim ini membahas tentang fungsi latennya, ya, yang dimana di sini terdapat fungsi positifnya bagi integrasi masyarakat. Pada tingkat mikro menurut Durkheim, melalui komunikasi dengan Tuhannya, orang yang beriman bukan hanya mengetahui kebenaran yang tidak diketahui oleh orang kafir, tetapi juga menjadi seseorang yang lebih kuat. Sehingga menurut Durkheim fungsi agama itu ialah untuk menggerakkan kita dan membantu kita untuk hidup. Di segi makronya, agama pun menjalankan fungsi positifnya. Menurut Durkheim, karena memenuhi keperluan masyarakat untuk secara berkala menegakkan dan memperkuat perasaan dan ide kolektif yang menjadi ciri dan inti persatuan masyarakat tersebut. Contohnya melalui upacara agama yang dilakukan secara berjamaah, maka persatuan dan kebersamaan umat itu dipupuk dan dibina. Tapi ada ahli sosiologi yang menjelaskan bahwa agama ini mempunyai disfungsinya juga, di mana dikemukakan bahwa pertentangan yang membahayakan keutuhan masyarakat tidak jarang bersumber pada faktor agama. Contohnya antara orang Palestina yang beragama Islam dan orang Israel yang beragama Yahudi. Kemudian ada antara kaum Kristen dan kaum Muslim di Nagorno-Karabakh, dan antara kaum Syiah dan kaum Sunni di Irak dan Pakistan, yang menunjukkan bahwa adanya agama berlainan atau aliran berbeda dalam agama yang sama dalam satu masyarakat dapat membahayakan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada fungsi manifest institusi agama.
Yang pertama, ya menjadi sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok di masyarakat ya. Yang kedua, merupakan tuntutan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti membunuh, membuli. Ketiga, pedoman perasaan keyakinan atau confidence. Siapapun yang berbuat baik maka akan mendapat pahala dari Tuhan. Ya. Selanjutnya, fungsinya adalah pedoman keberadaan atau eksistensi. Keberadaan alam semesta dengan segala isinya termasuk di dalam manusia harus disikapi rasa syukur dan ikhlas. Selanjutnya, fungsinya untuk pengungkapan keindahan atau estetika. Ya, manusia ini yang suka akan keindahan dapat mengekspresikan rasa estetika dengan membangun rumah ibadah dan hal-hal lain berkaitan dengan kepercayaan. Selanjutnya, memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama, misalnya sebagai umat Islam, umat Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Terakhir, fungsinya adalah menjaga hubungan antar umat beragama karena pada dasarnya setiap agama ini mengajarkan kepada umatnya untuk saling mengasihi dan menghormati pemeluk agama lain atau bisa disebut toleransi.